mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah berganti. Oh, bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikan kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Tahu Tuhan dengar doaku, tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku.
percaya Tuhan kami mendengar doa kami. Tuhan kami menjawab setiap doa. Tuhan kami tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Kami bersyukur, aku bersyukur padamu Tuhan. Oh, oh, la, 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 la. Yesus, Yesus, kami panggil namamu. La, 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 la. La, 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 la. Kira, la, la, basha, na, 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 baya, la, la, bo. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Di dalam namanya ada pertolongan. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, ada sumber pengharapan kita Bapak Ibu dan Saudaraku. Mari percaya kepada Tuhan. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Tuhan Yesus yang bela. Tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Dan ku yakin pasti Tuhan Yesus jawab doaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang
dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali sebab Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sebelum menyelidiki firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, berbicaralah Tuhan. Supaya semua yang sedang mendengarkan ini diberkati oleh firman-Mu. Sehingga dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin mengajak saudara-saudara membuka di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 sampai 16. Ya, saudara perhatikan, firman Tuhan itu indah sekali. Ya, coba saudara dengarkan ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Dikatakan orang benar. Ya, saudara perhatikan kata-kata orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, sekarang saya akan jelaskan mulai dari ayat 13. Ya, saudara, coba saudara perhatikan ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar. Coba saudara renungkan betul-betul ya. Orang benar. Kalau saudara tanya, semua orang itu akan berkata, saya ini benar. Mungkin kalau dia berkata, oh ya saya salah, itu mungkin hanya formalitas saja. Ya, tetapi pada dasarnya manusia itu menganggap dirinya itu benar. Nah, saudara-saudara,
Firman Tuhan berkata, orang benar ini sebetulnya maksudnya orang yang dibenarkan. Sebab menurut penilaian Tuhan, tidak ada di dunia ini orang benar, itu tidak ada. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu tidak ada orang yang benar. Semua berdosa dan kurang kemuliaan Allah. Nah, kalau di sini dikatakan orang benar, itu orang yang dibenarkan. Lah, siapa yang membenarkan? Yaitu waktu Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini, Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia, dia itu membenarkan, meluruskan jalan kepada Allah. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, Yesus berkata, "Aku ini jalan, kebenaran dan hidup." Jadi orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Terus dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara, saya jelaskan sedikit mengenai pohon korma ya saudara, supaya saudara itu ngerti. Tiap tahun ya, mendekati hari raya Idul Fitri itu banyak buah korma yang diimpor dari Timur Tengah sana ya. Nah, dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ya. Korma itu, saudara-saudara, menurut kitab suci, saudara, ya, korma itu dalam bahasa Yunani disebut Funik dactylifera. Ya. Funik dactylifera itu bahasa Yunani tentang kurma, saudara. Dan bahasa Ibraninya kurma itu tamar. Saudara, di dalam kitab suci ada yang bernama Tamar. Ya, itu bahasa Ibrani dari kurma. Ya. Itu kurma. Ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Kurma itu di kitab suci menjadi satu lambang. Ya. Lambang dari benar, baik, cantik. Oleh sebab itu ada wanita yang dinamakan Tamar, itu kepingin supaya dia tuh cantik, ya, lurus, lambang dari lurus.
kemenangan, dan kegembiraan. Jadi orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Artinya dia itu akan bertumbuh subur. Malahan ada diceritakan bahwa korma itu di tempat yang berbatu pun dia tumbuh subur. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, dia melalui padang pasir yang panas. Tidak ada tumbuhan. Di tengah-tengah panasnya padang pasir itu, saudara, ada satu tempat namanya Elim. Elim itu di situ bisa tumbuh pohon korma, saudara. Sehingga waktu bangsa Israel sampai di Elim, waduh, dia merasakan gembira sebab nyaman, tidak panas, dilindungi oleh pohon korma. Nah, pemazmur berkata, orang benar artinya orang yang dibenarkan oleh Tuhan, ya, itu akan bertunas seperti pohon korma. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kita ini sebetulnya dibenarkan oleh Tuhan dari kehidupan yang tidak benar. Dibenarkan oleh Tuhan. Nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan membenarkan manusia, ya, sehingga manusia itu akan bertunas seperti pohon korma. Ya. Funik, tamar, lambang daripada kebenaran, kecantikan, kebahagiaan. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini harus mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu dibenarkan. Bukan kita merasa dirinya sudah benar, salah. Dibenarkan oleh Tuhan. Jangan kita sering saya tekankan, sudah cukup ke gereja, cukup memberi persembahan, malah sudah merasa cukup pelayanan. Tetapi kalau kebenaran itu tidak ada di dalam diri kita, maka kita ini tetap
manusia yang arah dan tujuannya itu tidak tercapai. Arah dan tujuannya kita itu, arah tujuan kita itu kemana menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan, menghadapi virus corona, dunia takut, khawatir, gelisah, sebab banyak manusia yang direnggut nyawanya oleh corona ini, susah, gelisah. Tetapi kita juga susah. Malahan banyak anak-anak Tuhan yang direnggut nyawanya oleh corona. Bahkan banyak juga hamba-hamba Tuhan. Padahal di sini orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Dia ada satu sukacita yang besar. Dalam kondisi yang bagaimanapun juga dia mempunyai satu sukacita yang besar. Dan sukacita itulah yang membawa kita lebih terarah tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, ya, tetapi saudara perhatikan betul. Jangan menjadi anak-anak Tuhan tuh merasa sudah benar. Walaupun tidak tumbuh subur seperti pohon korma, sudah merasa benar. Nah, saudara-saudara, ayo kita jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang lurus arah dan tujuan kita ini menuju kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca lebih jauh dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Aras itu bahasa Ibraninya eres. Bahasa Yunaninya kedros. Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras itu saudara, pohon yang sangat berguna. Ya, sangat berguna. Banyak hal, misalnya tumbuhan aras itu saudara, ya, itu membuat oksigen itu penuh. Manusia perlu oksigen. Sehingga dengan oksigen itu manusia bisa menghirup udara yang bersih. Loh, walaupun tumbuhan itu mengeluarkan oksigen juga, tetapi aras ini subur dan
mengeluarkan oksigen supaya manusia bisa menghirup udara yang bersih. Saudara-saudara, juga penting juga untuk pembangunan, ya. Kayunya itu bagus untuk pembangunan dan banyak segi yang perlu, yang berguna pohon aras itu, ya. Lantas dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon ara, sudah saya jelaskan, dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya. Terus ayat yang ke-14 itu dikatakan, yang ditanam di bait Allah bertunas di pelatarannya. Coba saudara pikirkan ya. Ditanam di bait Allah. Itu bertunas di luar, di halamannya. Itu berarti kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu ditanam di bait Allah. Supaya kita bisa bertunas di halaman, di tempat-tempat lain. Jangan seperti nek lunga gereja seperti malaikat, tetapi di luar gereja koyok setan. Jangan. Itu namanya kita bukan orang yang ditanam di bait Allah, bertunas di pelatarannya. Oh, saudara-saudara, kalau ini bisa kita lakukan, saudara. Ayat 15, ayo kita baca bersama-sama ya. Ayat 15. Ini sebagai puncak daripada kehidupan orang benar. Ya. Ayo kita baca ya. 1, 2, 3. Pada masa tua pun masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Luar biasa, saudara. Orang benar atau orang yang dibenarkan oleh Allah digambarkan akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, dan pada masa tua pun. Kata-kata pada masa tua pun ini, saudara-saudara, itu menjelaskan orang benar itu akan diberi umur panjang. Ya. Walaupun umurnya sudah panjang, tetap masih berbuah. Ya, masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Oh, saudara-saudara, orang benar itu diberi panjang umur. Sekalipun kata pemazmur 23, aku berjalan di lembah bayang-bayang maut. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Hidup di dunia itu seperti orang berjalan di lembah bayang-bayang maut. Seringkali dibayangi dengan maut. Sekarang ini juga maut sedang membayang-bayangi kita. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Orang yang benar itu disertai oleh Tuhan sampai dia bisa mencapai umur yang tua. Dan ayat 16 mengatakan, ya,
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu benar, saudara. Apa yang dikatakan kitab suci itu benar-benar. Jadi oleh sebab itu saudara harus berusaha untuk mencapai sebagai orang yang benar. Ya, Tuhan itu benar. Dia adalah gunung batuku, perlindunganku. Walaupun menghadapi bahaya apapun juga, Dia adalah perlindunganku. Dan dikatakan bahwa tidak ada kecurangan padanya. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu Allah yang maha benar. Tidak ada kecurangan, tidak ada kesalahan. Oleh sebab itu saudara, melalui ayat ini kita akan lebih mendekat Tuhan, merapat, melekat, menyatu dengan Tuhan sampai Maranatha. Amin. Ayo kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman yang hidup. Biar firman yang hidup itu menghidupi siapapun yang mendengarnya. Supaya dia menjadi orang-orang yang dibenarkan. Supaya dia bisa tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dia akan bertunas seperti pohon korma yang sampai pada masa tua pun masih tetap berbuah, gemuk dan segar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, berkat rahmat kasih Bapa, sukacita yang besar dari Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.